merah putih berkibar tinggi dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, timnas Indonesia harga diri negeri. Suara tribun bergemuruh lagi. Piala AFF bukan piala ciki. John Hartman siap bawa Garuda akhiri penantian 30 tahun. Selama bertahun-tahun, Piala AFF selalu menjadi turnamen yang penuh perdebatan. Bagi sebagian orang, turnamen ini dianggap tidak terlalu bergengsi. Bahkan ada yang menyebutnya hanya sebagai Piala Ciki. Ada yang merasa timnas Indonesia sudah tidak perlu membuktikan apapun di level Asia Tenggara karena target Garuda sekarang sudah jauh lebih besar. Piala Asia, Piala Dunia, dan menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia. Tapi tunggu dulu, bagaimana mungkin sebuah tim ingin menaklukkan Asia? Bagaimana mungkin berbicara tentang panggung dunia? Kalau menjadi raja di kawasan sendiri saja belum pernah berhasil? Karena itulah Piala AFF 2026 bukan sekadar turnamen biasa bagi timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal sebuah trofi. Ini tentang harga diri. Ini tentang mental juara. Ini tentang membuktikan bahwa Garuda benar-benar sudah berubah. Dan bersama John Hartman, Piala AFF 2026 bisa menjadi langkah awal menuju era baru timnas Indonesia. Lalu bagaimana peluang skuad Garuda? Siapa saja pemain yang berpotensi menjadi pembeda? Dan mengapa Piala AFF justru menjadi sangat penting dalam perjalanan Indonesia menuju level yang lebih tinggi? Simak sampai akhir. Karena cerita tentang Garuda kali ini bukan hanya tentang satu turnamen, tetapi tentang sebuah perjalanan besar. Saat ini, timnas Indonesia memiliki mimpi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Garuda tidak lagi hanya berbicara tentang bersaing di Asia Tenggara. Target jangka panjangnya adalah tampil konsisten di level Asia, kembali bersaing di Piala Asia, bahkan membuka peluang menuju panggung Piala Dunia. Namun sebelum langkah lebih jauh, ada satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Indonesia harus membuktikan kekuatannya di kawasan sendiri. Ya, satu mimpi yang masih belum terwujud adalah mengangkat trofi Piala AFF. Sejak turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1996, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara. 6 kali mencapai final. 6 kali pula harus menerima kenyataan sebagai runner-up. Terlalu dekat untuk disebut gagal, namun terlalu jauh untuk disebut berhasil. Trofi itu selalu berada di depan mata, tetapi selalu hilang ketika momen terakhir datang. Dan justru karena sejarah itulah Piala AFF menjadi sangat penting. Bukan karena turnamen ini adalah puncak sepak bola dunia, tetapi karena ada cerita yang belum selesai. Ada penantian panjang yang belum berakhir. Sebuah tim besar tidak lahir hanya dari pertandingan besar. Tim besar lahir dari kebiasaan menang, dari kemampuan menghadapi tekanan, dari mental untuk menyelesaikan kompetisi dengan mengangkat trofi. Dan inilah yang ingin dibangun John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut memahami bahwa perjalanan menuju level tertinggi harus dimulai dari langkah terdekat. Sebelum menantang Jepang, Korea Selatan, Australia, atau negara besar lainnya di Asia, Indonesia harus mampu menunjukkan dominasinya di ASEAN. Karena tidak ada jalan pintas menuju kejayaan. Semua harus dibangun melalui proses. Namun perjalanan Garuda di Piala AFF 2026 tentu tidak akan mudah. Sepak bola Asia Tenggara semakin berkembang. Vietnam masih menjadi salah satu rival paling berbahaya. Thailand tetap memiliki tradisi juara. Malaysia terus berusaha bangkit. Singapura mulai menunjukkan perkembangan baru. Bahkan Kamboja, Filipina, Myanmar, hingga Timor Leste tidak bisa dianggap remeh. Setiap negara datang dengan ambisi yang sama. Mereka ingin mengalahkan Indonesia. Mereka ingin menjadi penguasa baru ASEAN. Karena itu John Hartman harus benar-benar menyiapkan skuad terbaik. Bukan hanya pemain dengan nama besar, tetapi pemain yang memiliki karakter, mental bertanding, dan rasa lapar untuk menang. Menariknya, persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 tidak hanya bergantung kepada pemain yang sudah ada. Peluang pemain diaspora tetap terbuka. John Hartman disebut masih membuka kemungkinan memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri jika memang bisa memberikan dampak besar bagi tim. Salah satu nama yang kembali menjadi perhatian adalah Sandy Walsh. Meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir menit bermainnya belum terlalu banyak,
pengalaman internasional yang dimilikinya tetap menjadi nilai penting. Dengan kualitas bertahan dan pengalaman bermain di level tinggi, Sandi masih bisa menjadi salah satu opsi penting di lini belakang Garuda. Apalagi jika dikombinasikan dengan pemain seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat. Kombinasi pemain muda dan pengalaman bisa menjadi kekuatan besar Indonesia menghadapi tekanan turnamen. Sementara itu, kondisi Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga masih terus dipantau. Keduanya sempat mengalami cedera sehingga tim pelatih ingin memastikan kondisi mereka benar-benar siap sebelum masuk daftar akhir. Karena dalam turnamen seperti Piala AFF, satu pemain yang tidak berada dalam kondisi maksimal bisa mengubah keseimbangan sebuah tim. Namun bukan hanya pemain lama yang menjadi perhatian. Di balik layar, PSSI juga terus bergerak menyiapkan tambahan kekuatan baru. Beberapa pemain diaspora dan calon naturalisasi terus menjadi sorotan publik. Dan nama yang paling membuat penasaran tentu saja adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda yang memiliki latar belakang sepak bola Jerman ini menjadi salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan. Bukan tanpa alasan. Laurin memiliki kualitas yang membuat banyak orang tertarik. Kemampuan membaca permainan, mengatur tempo, memberikan umpan kreatif, hingga ketenangan ketika berada di bawah tekanan. Bahkan sebelum membela timnas Indonesia, Laurin sudah memiliki pengalaman besar karena pernah dipercaya menjadi kapten timnas Jerman kelompok umur. Sebuah tanda bahwa ia memiliki kualitas sekaligus jiwa kepemimpinan. Banyak pengamat bahkan mulai membandingkan gaya bermain Laurin dengan Tom Hai. Jika suatu hari keduanya bisa bermain bersama, lini tengah Indonesia bisa memiliki kombinasi yang sangat menarik. Pengalaman Tom Hai, kreativitas Laurin Ulrich, dan kemampuan mengontrol jalannya pertandingan. Sebuah kombinasi yang bisa menjadi senjata baru Garuda. Namun Laurin Ulrich bukan satu-satunya nama yang menarik perhatian. PSSI disebut masih terus memantau beberapa pemain lain yang dinilai memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah pemain muda dengan darah Indonesia yang berkarier di luar negeri. Mereka bukan hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari karakter, mental bertanding, komitmen membela merah putih, serta kecocokan dengan sistem permainan yang ingin dibangun John Hertman. Karena bagi seorang pelatih, memiliki pemain bagus saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah membangun sebuah tim yang memiliki chemistry, sebuah tim yang saling memahami, dan sebuah tim yang siap berjuang bersama ketika tekanan datang. Selain Laurin Ulrich, muncul juga nama-nama pemain muda yang berpotensi menjadi kejutan di skuad Garuda. Pemain seperti Mitchell Bakker menjadi salah satu sosok yang menarik perhatian. Striker dengan postur tinggi besar ini dianggap memiliki karakter yang selama ini cukup sulit ditemukan di lini depan Indonesia. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia sering mencari sosok penyerang dengan kemampuan duel udara, fisik kuat, dan kemampuan menjadi target man. Mitchell bisa menjadi salah satu opsi baru. Namun tentu saja semuanya masih harus dibuktikan. Karena bermain untuk timnas Indonesia bukan hanya tentang potensi, tetapi tentang kemampuan menghadapi tekanan besar. Tekanan dari jutaan supporter, tekanan dari ekspektasi tinggi, dan tekanan ketika memakai lambang Garuda di dada. Piala AFF 2026 juga bisa menjadi panggung penting bagi pemain-pemain muda Indonesia. Sebab terkadang sebuah turnamen bisa mengubah perjalanan seorang pemain. Satu pertandingan bisa membuat nama yang sebelumnya tidak dikenal menjadi bintang baru. Satu momen bisa mengubah karir seorang pemain selamanya. Dan inilah kesempatan yang terbuka bagi generasi baru Garuda. Mereka bukan hanya bermain untuk mendapatkan kemenangan. Mereka bermain untuk menunjukkan bahwa masa depan timnas Indonesia berada di tangan yang tepat. Sementara itu, persiapan John Hertman menuju Piala AFF 2026 juga semakin menarik perhatian. Dengan jumlah pemain yang semakin banyak, persaingan untuk masuk skuad utama dipastikan akan semakin ketat. Tidak ada posisi yang benar-benar aman. Semua pemain harus memberikan yang terbaik. Mulai dari penjaga gawang, lini pertahanan, gelandang, sayap, hingga lini depan. Karena John Hertman bukan hanya mencari 11 pemain terbaik. Dia sedang membangun kedalaman skuad. Sebuah tim yang tetap kuat meskipun harus menghadapi jadwal padat dan tekanan besar. Menariknya,
Perubahan jadwal Piala AFF 2026 yang berlangsung pada pertengahan tahun juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dengan waktu persiapan dan pendaftaran pemain yang lebih fleksibel, PSSI memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan berbagai proses administrasi pemain baru, termasuk kemungkinan hadirnya beberapa pemain naturalisasi yang masih dalam tahap penyelesaian. Situasi inilah yang kemudian menjadi perhatian negara-negara rival, terutama Vietnam. Vietnam menjadi salah satu negara yang paling memperhatikan perkembangan timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan Indonesia dan Vietnam semakin panas. Duel kedua negara selalu menghadirkan tensi tinggi. Dan perkembangan skuad Garuda membuat rivalitas ini semakin menarik. Beberapa media Vietnam bahkan menyoroti perubahan jadwal Piala AFF yang dianggap bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Mereka menilai waktu penyelenggaraan di pertengahan tahun membuat Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk tampil dengan persiapan maksimal. Apalagi jika beberapa pemain diaspora dan calon naturalisasi bisa bergabung. Namun bagi Indonesia, ini bukan soal mendapatkan keuntungan. Ini adalah bagian dari proses membangun tim. Berbeda dengan Vietnam, Thailand justru menunjukkan respons yang lebih terbuka. Mereka melihat perkembangan Indonesia sebagai sesuatu yang menarik. Bahkan muncul harapan agar Thailand bisa bertemu Indonesia di pertandingan besar seperti final. Karena pertandingan Indonesia melawan Thailand selalu menjadi salah satu duel paling bergengsi di Asia Tenggara. Dua negara dengan sejarah panjang. Dua negara dengan ambisi besar. Dan dua tim yang selalu ingin membuktikan siapa yang terbaik. Namun John Hertman tentu tidak ingin timnya terlena. Baginya, nama besar dan pujian tidak akan memenangkan pertandingan. Kerja keras, disiplin, dan persiapan matang. Itulah yang menentukan hasil akhir. Piala AFF 2026 akan menjadi ujian pertama John Hertman bersama skuad Garuda. Bukan hanya ujian taktik, tetapi juga ujian bagaimana ia membangun mental juara dalam sebuah tim yang memiliki ekspektasi sangat tinggi. Jika melihat peta kekuatan grup, Indonesia memang memiliki peluang besar. Namun bukan berarti perjalanan akan mudah. Vietnam menjadi lawan paling berat. Mereka memiliki kualitas pemain yang baik dan selalu tampil dengan motivasi tinggi ketika menghadapi Indonesia. Thailand juga tetap menjadi ancaman. Tradisi mereka di ASEAN tidak bisa diabaikan. Sementara Singapura mulai menunjukkan kebangkitan. Mereka berhasil membangun tim yang lebih kompetitif dan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Sedangkan Kamboja dan Timor Leste bisa menjadi pertandingan penting bagi John Hertman untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Satu hal yang menarik dari Piala AFF 2026 adalah kemungkinan munculnya wajah-wajah baru. Turnamen ini bisa menjadi tempat pembuktian bagi pemain yang sebelumnya belum banyak mendapatkan sorotan. Bisa jadi, pemain yang hari ini masih dianggap lapis, beberapa tahun lagi justru menjadi pemain utama timnas Indonesia. Karena sejarah sepak bola selalu melahirkan kejutan. Dan Garuda membutuhkan kejutan-kejutan positif seperti itu. Dengan kombinasi pemain senior, pemain diaspora, calon naturalisasi, dan generasi muda, Indonesia memiliki peluang membangun skuad yang jauh lebih kuat. Namun tetap ada satu pertanyaan besar. Apakah semua potensi itu bisa berubah menjadi prestasi? Karena sepak bola tidak hanya dimainkan di atas kertas. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Prediksi tidak menentukan juara. Semuanya harus dibuktikan di lapangan. Dan Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pertama untuk melihat sejauh mana perubahan besar timnas Indonesia bersama John Hertman. Lalu bagaimana prediksi skuad timnas Indonesia di bawah arahan John Hertman untuk Piala AFF 2026? Tentu sampai saat ini belum ada daftar resmi pemain yang akan dibawa. Namun melihat pola pemilihan pemain dan kebutuhan tim, beberapa nama mulai diprediksi memiliki peluang besar masuk dalam rencana sang pelatih. Di posisi penjaga gawang, persaingan dipastikan akan berjalan ketat. John Hertman membutuhkan sosok yang bukan hanya memiliki kemampuan penyelamatan luar biasa, tetapi juga tenang dalam mengatur pertahanan dari belakang. Karena dalam sepak bola modern, kiper bukan hanya bertugas menjaga gawang, tetapi juga menjadi pemain pertama yang membangun serangan. Nama-nama seperti Nadeo Argawinata,
Cahya Supriyadi, dan beberapa penjaga gawang lain diprediksi akan bersaing untuk mendapatkan tempat utama. Siapapun yang terpilih harus siap menghadapi tekanan besar. Karena satu penyelamatan bisa membawa kemenangan. Namun satu kesalahan juga bisa mengubah jalannya pertandingan. Beralih ke lini belakang. Sektor pertahanan menjadi salah satu bagian yang cukup menarik untuk diperhatikan. Dengan adanya pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, serta kemungkinan hadirnya kembali pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Garuda memiliki kombinasi antara pengalaman dan energi muda. John Hartman tentu membutuhkan pertahanan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga pintar membaca situasi pertandingan. Sebab menghadapi negara-negara ASEAN bukan hanya soal bertahan, tetapi juga bagaimana membangun serangan sejak dari belakang. Apalagi lawan seperti Vietnam dan Thailand memiliki pemain depan yang sangat berbahaya. Di lini tengah, inilah salah satu sektor yang paling membuat banyak supporter penasaran. Jika Laurin Ulrich benar-benar bisa bergabung dan prosesnya berjalan lancar, persaingan di lini tengah akan semakin menarik. Indonesia sudah memiliki pemain dengan kualitas seperti Tom Haye dan beberapa gelandang kreatif lainnya. Kehadiran pemain baru bisa memberikan variasi berbeda. Ada pemain yang mengatur tempo, ada pemain yang memenangkan duel, ada pemain yang menciptakan peluang. Dan semua elemen itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi turnamen dengan tekanan tinggi seperti Piala AFF. Sementara di sektor sayap, Indonesia juga memiliki banyak pilihan. Pemain dengan kecepatan dan kemampuan satu lawan satu akan menjadi senjata penting dalam menghadapi lawan yang bermain rapat. Nama-nama seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Beckham Putra, hingga pemain muda lainnya bisa menjadi opsi bagi John Hartman. Karena sepak bola modern membutuhkan pemain yang mampu membuka ruang, menciptakan peluang, dan mengubah situasi sulit menjadi momen berbahaya. Namun sektor yang paling menarik perhatian tentu saja adalah lini depan. Selama beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia sering mencari sosok penyerang yang benar-benar konsisten. Pemain yang bisa menjadi pembeda ketika pertandingan berjalan ketat. Karena dalam turnamen seperti Piala AFF, satu gol bisa menentukan sejarah. Satu sentuhan bisa mengubah nasib sebuah negara. Dan karena itulah kehadiran penyerang baru menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Nama seperti Mitchell Baker menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian. Postur tinggi, fisik kuat, dan potensi besar. Meski masih muda dan harus membuktikan diri di level profesional, banyak yang melihatnya sebagai proyek masa depan Garuda. Selain itu, Indonesia masih memiliki beberapa opsi lain seperti Mauro Zijelstra, Jens Raven, Ramadan Sananta, serta pemain muda lainnya. Persaingan di lini depan dipastikan menjadi salah satu yang paling menarik untuk disaksikan. Namun di balik semua nama besar tersebut, ada satu hal yang jauh lebih penting, mental. Karena sejarah membuktikan bahwa banyak tim memiliki pemain berkualitas, tetapi tidak semuanya mampu menjadi juara. Juara membutuhkan keberanian, membutuhkan ketenangan, dan membutuhkan kemampuan tampil maksimal ketika tekanan berada di level tertinggi. Inilah tantangan terbesar John Hartman, membentuk pemain-pemain bagus menjadi sebuah tim yang benar-benar siap memenangkan pertandingan. Piala AFF 2026 mungkin hanya satu turnamen regional. Tetapi bagi Indonesia, turnamen ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Ini adalah kesempatan mengakhiri penantian panjang. Kesempatan menghapus label sebagai spesialis runner-up. Kesempatan membuktikan bahwa perubahan sepak bola Indonesia bukan hanya cerita, tetapi benar-benar menghasilkan prestasi. Karena pada akhirnya, sebuah proyek besar harus memiliki hasil nyata. Dan salah satu hasil pertama yang paling dinantikan adalah trofi. Trofi yang selama puluhan tahun belum pernah dibawa pulang oleh Garuda. Jika Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF 2026, itu bukan berarti perjalanan sudah selesai. Justru itu bisa menjadi awal dari mental juara, awal dari kepercayaan diri yang lebih besar, dan awal menuju target yang jauh lebih tinggi. Karena mimpi Indonesia bukan hanya menguasai ASEAN. Mimpi sebenarnya adalah menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Dan untuk mencapai mimpi besar, semuanya harus dimulai dari langkah kecil yang benar. Kini pertanyaannya,
Apakah John Hartman mampu membawa timnas Indonesia mengakhiri penantian panjang selama puluhan tahun? Apakah kombinasi pemain lokal, diaspora, dan calon pemain baru bisa menjadi formula juara? Apakah Piala AFF 2026 akan menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia? Atau justru akan muncul kejutan dari generasi baru Garuda? Semuanya akan terjawab di lapangan. Yang jelas, satu hal pasti, harapan masyarakat Indonesia kembali hidup. Garuda sedang membangun sesuatu yang besar. Bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah timnas Indonesia wajib membawa pulang trofi Piala AFF 2026? Siapa pemain yang paling kalian tunggu aksinya bersama Garuda? Apakah Laurin Ulrich bisa menjadi penerus Tom Haye? Dan apakah John Hartman adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke level berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia, pemain diaspora, naturalisasi, dan perjalanan Garuda menuju kejayaan. Terus dukung timnas Indonesia, karena perjalanan menuju puncak tidak dibangun dalam satu malam, tetapi dari setiap pertandingan, setiap perjuangan, dan setiap langkah kecil menuju sejarah baru. Salam Garuda.